Kalau andaikan engkau tidak bisa untuk mengetahui seperti apa mukjizatnya Al-Quran, tidak bisa merasakan, maka ada satu mukjizat Al-Quran yang semua orang harusnya paham dan semua orang harusnya mengakui, yaitu adalah apa? Kemampuan Al-Quran mengubah dunia. Maka Al-Quran adalah buku nomor satu. Kenapa? Karena dia mengubah sangat banyak sekali orang dalam level yang sangat masif, dengan luasan yang sangat besar sekali, dalam waktu singkat, dan hasilnya permanen. Jadi kalau ngelihat ini 20 tahun di bawah aku nih ya? Iya, Alhamdulillah 20 tahun. Saya 84. Apa yang membuat Adinda Felix demikian suka dengan sejarah ya? Ya, pertama itu sebenarnya ketertarikan pertama sejarah itu karena sejarah itu bisa menjawab masa depan. Bisa menjawab masa depan? Bisa menjawab masa Maksudnya? depan. Jadi apapun yang terjadi di atas muka bumi ini kan nggak mungkin cuma sekali, dia pasti akan berulang. Makanya orang-orang barat bilang history repeat itself. Kenapa history itu akan mengulangi dirinya? Karena dia nggak diperhatikan. Jadi dia mengulangi untuk nunjukin bahwa ada pola di dalam kehidupan ini. Nah, maka di dalam Islam juga sama, ternyata Allah sampaikan wal tangzur nafsum ma qaddamat ligot. Sesungguhnya kalau kita mau ngelihat masa depan, ya kita harus lihat masa lalu. Walaupun ayat ini sebenarnya ditujukan pada orang-orang yang harus bersiap-siap untuk nanti hari esok, yaitu adalah yaumil kiamat. Tapi bisa juga dimaknai bahwasanya apapun yang kita mau lihat di masa depan itu sebenarnya tersedia di masa lalu. Dan kalau kita bahas tentang sejarah sebenarnya bisa banyak sekali filosofinya. Misal, setinggi apapun satu bangunan itu ditentukan oleh sesuatu yang nggak kelihatan, yaitu adalah fondasinya. Fondasi yang di bawah. Betul. Kalau kita mau bangun misalnya gedung lantai 5, tentu beda fondasinya dengan gedung lantai 10. Maka sejauh apa kita bisa memahami sejarah, itulah kita bisa mencetak masa depan. Nah, itu secara sederhana sih seperti itu. Apakah ini karena Felix Xiao juga adalah seorang penceramah, pengkhotbah, lebih gampang menerangkan melalui storytelling, yaitu dengan contoh-contoh yang ada di tarikh? Percaya nggak, Mas, kalau seandainya saya tuh sebenarnya ada dua pelajaran yang paling saya benci ketika sekolah. Sampai satu? Iya, pertama sejarah, yang kedua adalah bahasa. Oh iya. Dan dua-duanya ternyata sekarang menjadi sesuatu yang saya jalan geluti. hidup. Betul. Jadi bahasa sama sejarah. Saya benci banget dengan sejarah, saya benci banget sama bahasa. Dan sampai sekarang akhirnya saya berkeyakinan guru-guru yang menjadikan murid-murid membenci sejarah dan bahasa itu kriminal sebenarnya. Karena sebenarnya ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat. Nah, maka ketika jadi seorang penceramah, jadi seorang aktivis dakwah yang itu tugasnya adalah meyakinkan orang lain, maka meyakinkan orang lain ya secara umum cuma ada 3 cara. Kalau nggak dengan logis, dengan historis, ya berarti dengan normatif. Nah, maka ya salah satu yang kita gunakan tentu saja adalah historis. Dan menariknya adalah Al-Quran itu adalah sebuah buku persuasif sebenarnya. Dan ternyata sepertiga daripada Al-Quran itu kisah. Tarikh. Untuk bisa meyakinkan orang dan persuasif orang. Tapi Felix kan paham ya, Ustadz Felix paham bahwa sekarang remaja ya, milenial ke bawah itu ahistori. Mereka tidak terlalu suka sejarah, melihat fenomena itu. Sebenarnya menurutku sih bukan mereka tidak suka sejarah, tapi mereka belum tepat disampaikan dengan cara mereka. Karena bagaimanapun juga sejarah atau kisah itu menjadi sesuatu yang inherent dalam diri manusia. Makanya Allah menurunkan Al-Quran sepertiga kisah, artinya cara paling mudah untuk bisa menyampaikan satu kebenaran itu bisa jadi dengan sebuah kisah atau story kan gitu kan ya. Misal dulu saya suka baca Bobo. Jadi dulu kan di kita ada Bobo kan ya. Dan di Bobo itu yang paling saya ingat adalah cerita-ceritanya Abu Nawas, cerita tentang ini, kebijaksanaan tentang ini. Kata orang sih ada pepatah India. Tapi karena saya nggak suka India, saya ganti pepatah Cina aja ya. Karena saya kan orang Cina. Jadi kata orang India tuh begini. Dia bilang tell me a truth and I learn. Tell me a knowledge and I believe. Tell me a story and I will remember in my heart forever. Tell me the truth, katakanlah kebenaran dan saya akan belajar. Betul. Mungkin kebalik ya kali ya. Tell me knowledge and I learn. Tell me the knowledge and I believe. Dan saya akan percaya. Tapi kalau mungkin the truth itu believe kali ya. Betul. Saya percaya. Katakanlah knowledge, aku akan belajar. Kalau tapi tell me history. Tell me story. Dan itu akan tetap dalam hatiku selama-lamanya. Jadi betapa pentingnya story ya, bagaimana fenomena atau peristiwa sejarah kayak apapun, tergantung sekali bagaimana cara itu dituturkan. Ada penelitian tentang public speaking yang menyampaikan bahwasanya ada orang yang ketika ikut satu seminar atau ikut satu program dan segala macam, itu story akan
tend to stay, dia akan cenderung untuk tetap ada dalam lebih ingatan. mengendap. Betul, karena kata orang gini, kalau misalnya kita lagi makan, kisah itu kayak sebuah sayur dalam makanan itu. Jadi dia yang membuat serat jadi mudah dicerna. Jadi lebih dikenang sayur daripada nasinya ya. Benar, kira-kira begitu. Maka kalau kita cerita tentang teori, orang-orang mungkin agak sulit untuk bisa percaya atau agak sulit untuk bisa mengingat. Tapi kalau story itu biasanya mereka ingat. Oke, kita kembali ke sana ya. Karena sekarang teman-teman anak-anak muda banyak sekali nonton OTT ya, kayak Netflix dan bagaimana. Dan sekarang ada satu film baru ya, dibuat 4K, yaitu saya baru nonton, yaitu judulnya The Exodus. Iya, karena dipajang di depan itu. Christian Bale. Iya, Christian Bale. Wah, saya nonton. Dulu kan saya nonton Ten Commandment ya. Ten Commandment zamannya Charlton Heston. Oh, berarti baru nonton pertama kali Exodus? Exodus, ya. Wow. Jadi saya udah nonton kedua kali kalau gitu. Oh gitu ya. Ini gimana? Apa perspektifnya? Apakah sesuai dengan misalnya cerita-cerita di Al-Quran? Kan di Al-Quran juga kan ada cerita tentang Musa. Betul. Saya banyak sekali nonton tentang film Hollywood itu kan ya, kan saya sufi, suka film gitu kan ya. Jadi saya banyak sekali nonton film Hollywood, dan terutama film-film tentang para nabi atau tentang religi atau agama. Dan menurut saya ini adalah film yang sejauh ini paling mirip dengan cerita di dalam Al-Quran. Ya. Karena simboliknya banyak sekali ada dan seterusnya. Dan ya walaupun ada yang berbeda tentu saja ya. Karena kalau Hollywood kan mereka nggak mungkin memasukkan unsur agama di dalam film mereka. Mereka harus melogiskan segala sesuatu yang ada di dalam film itu. Tapi yang menarik ada beberapa yang bagus. Misalnya contoh, by the way, Musa ini adalah nabi yang paling banyak dikisahkan di dalam Al-Quran. Bukan Nabi Muhammad, tapi Musa. Musa ini paling banyak mukjizatnya, paling banyak dikisahkan di dalam Al-Quran. Hampir setiap surat itu ada kisah Nabi Musa. Hampir setiap surat. Dan menarik sekali kisah Musa. Misal, ketika itu Musa melihat ada api di Bukit Sinai. Oh, waktu itu Bukit Sinai, waktu dia ngiring tiga kambing itu ya. Kalau di dalam cerita Exodus misalnya dia dikatakan sama anaknya itu nggak ada yang bisa mendaki. Kenapa nggak ada? Karena itu gunungnya Tuhan. Karena dilarang oleh istrinya juga ya. Iya, itu gunungnya Tuhan, nggak boleh, sakral lah gitu sakral, kan ya. Akhirnya ketika kambingnya lari ke sana, akhirnya dia ngejar kambingnya. Tapi kalau di dalam menuntun. Kalau di dalam Islam enggak. Di dalam Islam seolah-olah dia melihat api. Jadi ada sesuatu yang bercahaya, dia ngeliat api, berarti itu kondisinya malam kan, nggak mungkin dia ngeliat api kondisinya siang. Nah, ketika dia naik ke atas, ketika itu kemudian Allah berkata dari balik Bukit Tur Sina itu di sebelah kanan, di situ ada juga Syajaratul Mubarakah, ada sebuah pohon yang berkah. Lalu dia berkata, ya Musa, wahai Musa. Itu digambarkan di situ juga ada apinya, walaupun warna biru ya. Dan disebut nama Musa ya, bukan Moses ya? Musa. Nah, jadi Musa, Moshe itu sama. Moshe, ya. Nah, jadi Moshe itu cuma perbedaan dialek aja, seperti dialek Abraham dan Ibrahim. Yesus dan Isa itu perbedaan dialek aja. Kayak ya inilah Muhammad sama Mehmet kalau di Turki. Ya, itu aja. Yang selalu menarik film kisah tentang Nabi Musa adalah 10 perintah Tuhannya. Betul. Ten Commandment. Betul. Di mana dalam film ini tidak terlalu dibahas ya. Iya, di terakhir aja dipahat. Cuman poin-poin 1 sampai 10-nya hampir tidak dibahas. Hampir tidak dibahas. Karena kayaknya film itu mau menitik beratkan pada konflik ya. Konflik yang terjadi antara Bani Israel pada saat itu, Israelites itu, dengan orang-orang Mesir pada saat itu. Itu konflik itu yang mau disampaikan. Jadi ya ciri-ciri film zaman sekarang kan nggak ada orang jahat dan nggak ada orang baik mutlak. Orang baik ada kesalahan, orang jahat ada kebaikan kan. Semua gitu punya kan, motif. Semua punya motif. Nah, yang dijelaskan kayak motif-motif itu. Nah, makanya kemudian yang terakhir Ten Commandments-nya itu nggak terlalu diceritain. Bahkan cuma dipahat dan akhirnya ditaruh di peti kan. Nah, itu yang kita kenal dengan tabut itu. Jadi tabut yang berisi di dalam Al-Quran sakinah. Apalagi perbedaan-perbedaan yang menarik untuk kita bahas. Munculnya representasi pesan-pesan Tuhan itu melalui anak kecil. Nah, betul, karena tadi Hollywood kan tidak mau untuk mengatakan ada Tuhan. Mereka kan gini, Hollywood itu kan dibuat untuk seluruh kalangan. Jadi kalau seandainya ada demi alasan komersial juga ya. Iya betul, dia harus jelasin kan kenapa ada Tuhan. Dan akhirnya semua jadi dilogikakan, termasuk terbelahnya lautan, si parting itu. Beda banget ya. Beda banget. Itu kan kelihatan ketika Musa lagi putus asa, ketika dia sampai di depannya itu adalah laut, dia ngelempar pedangnya. Pedangnya yang nancep gitu ya. Harusnya pakai tongkat kan. Gitu. Kayak tongkat. Nah, lalu kemudian dia melemparkan pedangnya nancep, lalu kemudian ada meteor jatuh. Nah, kalau kita mengenal itu kan pra-tsunami ya. Jadi ketika meteor jatuh, terus kemudian air laut ketarik surut, baru kemudian balik mengempas. kembali. Nah, itu pas ngempasnya itulah terjadi dan Firaunnya nggak mati.
Ya, itu kita bahas dulu. Kalau yang saya tonton kemarin saya nggak kaget. Dulu versi Charlton Heston itu seolah-olah waktu mereka lewat itu si parting ya. Jadi laut terbelah, jadi lautnya itu jadi dinding tuh. Betul. Jadi dia misah gitu, jadi dinding. Di sini menurut saya lebih masuk akal ya. Secara logika. Secara logika ya. Jadi kita nggak ngomong mukjizat lah, secara logika bahwa airnya kan kayak fenomena tsunami lah. Benar. Jadi dia turun dulu, mundur dulu. Ya, terus baru ngempas. Baru ngempas balik lagi dengan ombak lebih besar yang membunuh banyak tentaranya Ramses. Ya, dan kalau logika berarti bukan mukjizat. Kalau logika bukan mukjizat. Kan kalau mukjizat itu artinya ini menarik, Mas, bahwasanya mukjizat itu asal katanya ajaza, artinya adalah lemah. Jadi mukjizat itu bukan miracle. Kalau miracle artinya keajaiban. Tapi kalau mukjizat itu artinya adalah sesuatu yang melemahkan. Karena kenapa? Karena dia menyelisihi daripada kebiasaan atau menyelisihi logika. Karena kalau masih bisa dilogikakan itu bukan mukjizat. Bukan mukjizat. Makanya itu ya diceritakan dalam Hollywood itu berarti adalah sebuah logika. Logikanya tuh gini loh. Nah, tapi kalau di dalam Islam mukjizat. Lucunya adalah kalau Islam terbelah ya, si parting. Dan bukan hanya terbelah dua. Ada pendapat yang mengatakan 12. Lorong-lorong gitu? Iya, 12. Karena kayak seawall gitu kan? Iya, setiap belahan itu masing-masing diperuntukkan pada 12 Bani Israel. Dan tidak hanya itu, dikeringkan kemudian tanahnya oleh Allah. Nah, jadi dikeringkan tanahnya oleh Allah sehingga ya aku pikir jadi susah juga sih menggambarkan itu. Ada penggambaran agak bagus. Pirates of Caribbean at World's End. Pirates of Caribbean, oke. Itu nggambarin si parting juga untuk menggambarkan seperti itu. Nah, menariknya adalah Hollywood itu ketika dia berurusan dengan agama, dia berusaha melogikakan bagaimana terjadinya mukjizat dalam agama. Tapi begitu dia buat Avengers itu semua nggak masuk akal. Celakanya lebih banyak ditonton lagi. Tiba-tiba Thor muncul dewa-dewa baru, tuhan baru. Karena memang mereka mau gantiin agama kan sebenarnya kan ya. Kan mereka mau gantiin agama dengan cerita-cerita yang dalam tanda kutip mereka bikin sendiri. Maka mereka menjelaskan, misalnya contoh kayak kasusnya kasusnya Babilonia zaman dulu itu ada Eternals-nya. Kasusnya, jadi dewa-dewa yang kita anggap yang kita anggap sebagai rasul atau prophets itu adalah Eternals bagi mereka. Yang kita anggap sebagai malaikat itu nanti akan jadi celestial sebagai mereka. Dan nanti Tuhannya mereka bahas lagi untuk gantiin konsep-konsep agama. Tapi sebagai film menarik ya? Ya. Sebagai film sangat menarik sekali. Dan bagaimanapun juga kan pembelajaran itu kan bisa kita kasih dalam bentuk apapun. Nah, termasuk kita juga menikmati film itu. Adinda, ini ada nggak ya hubungannya dengan sekarang konflik Gaza ya? Hamas dan Israel dan Yahudi gitu. Ini bahwa untuk nunjukin bahwa memang tanah itu miliknya kaum Bani Israel atau Yahudi. Kan di sini kan perjalanan menuju Kanaan ya. Betul. Jadi ada nggak gitu tuh? Sebagai satu upaya promosi propaganda gitu. Tentu saja, karena Israel itu adalah negeri yang 100% dibangun atas propaganda. Jadi kalau betul 100% negeri itu dibangun atas hoax. Nah, karena itulah ketika kita bisa untuk revealing the truth, maka hoax itu akan hilang dan itu yang mereka takut. Makanya semua bentuk daripada usaha untuk revealing truth itu mereka blok kan. Kalau ada orang punya akun mereka ilangin. Sean King kemarin kan akunnya dan dihapus. Akun saya juga dihapus gitu kan ya. Nah, jadi mereka takut untuk revealing the truth. Sementara mereka terus-menerus untuk propaganda hoax. Karena negeri ini nih ya 100% dibangun atas propaganda. Contoh misalnya, bagaimana kita nggak katakan dibangun atas propaganda? Mereka senantiasa merasa mereka adalah korban. Dalam kasus misalnya 7 Oktober sampai sekarang aja ya mereka masih merasa korban. Padahal mereka tiap hari bunuhin orang. Sekarang udah 30.000 lebih orang yang dibunuhi, mayoritas diantaranya adalah wanita dan anak-anak misalnya. Mereka bilang mereka cuma cari Hamas, tapi orang-orang bilang they destroy everything, kill everything except Hamas. Jadi mereka semua hancurin kecuali Hamas. Mereka nggak dapat sama sekali. Karena sampai sekarang kan nggak ada tuh. Misalnya footage ini adalah kantornya Hamas, nggak ada. Yang ada ya yang mereka bikin sendiri, yang akhirnya justru dibully lagi gitu kan ya. Nah, artinya ini negara dibangun atas hoax. Termasuk ketika dibangun awalnya aja kan mereka bilang mereka adalah korban kekejaman Nazi.